Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Yunudin, guru di SD Negeri Wonosalam 1 Kabupaten Jombang. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema tentang ayo berwudu dengan benar. Jadi bagaimana nanti kita akan melakukan seperti apa cara berwudu yang benar, mulai dari yang pertama sampai dengan yang terakhir. Jadi pada kesempatan kali ini kita nanti akan mempraktekkan melihat bagaimana itu wudhu yang benar. Sebelum kita ke sana, mari kita bahas dulu apa itu wudhu. Wudhu itu apa sih? Kita sudah sering dengar, kalau mau sholat harus wudhu dulu, tapi kadang kita belum tahu wudhu itu apa. Ya, jadi di sini saya jelaskan pengertian wudhu. Wudhu artinya bersuci dengan air, dan wudhu merupakan salah satu syarat sahnya sholat. Dengan berwudhu kita menjadi suci dari hadas kecil, karena memang tujuan utama dari wudhu itu selain untuk sholat adalah menghilangkan hadas kecil. Jadi sekali lagi, ketika kita mau sholat kita harus berwudhu dulu atau bersih dari hadas kecil. Selanjutnya kita wudhu menggunakan air. Nah, tentunya air itu adalah air yang suci dan mensucikan. Apa saja itu macamnya? Jadi di sini ada 7 macam air yang suci dan mensucikan sekaligus bisa digunakan untuk berwudhu. Yang pertama ada namanya air embun, kedua air hujan, ketiga air sungai, keempat air sumur, kelima air laut, keenam air salju, dan ketujuh ada air terjun. Jadi ketujuh air itu adalah air yang suci dan mensucikan, bisa digunakan untuk berwudu. Jadi kalau kita seumpama kesulitan salah satu dari 7 itu ada, nah kita bisa menggunakan itu untuk bersuci atau membersihkan diri kita dari hadas kecil, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah yang namanya sholat ya. Jadi air untuk berwudu itu harus suci dan mensucikan, dan jumlahnya ada 7 macam ya. Itu tadi air yang bisa digunakan untuk berwudu. Selanjutnya kita akan belajar juga, setelah kita tahu macam-macam air yang jumlahnya ada 7 yang bisa digunakan untuk suci dan mensucikan untuk berwudu, kita lanjut dengan syarat sahnya wudu. Setelah kita tahu wudu itu menggunakan air, nah syarat sahnya apa saja? Yang pertama, syarat sahnya berwudu itu adalah beragama Islam. Jadi seseorang atau siapapun yang beragama Islam, ketika dia memiliki hadas kecil, ketika dia mau melakukan namanya ibadah sholat, maka dia wudu, dan itu merupakan salah satu syarat sahnya wudu. Yang kedua, dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jadi seorang itu ketika punya hadas kecil, dia juga sudah tahu mana yang benar dan mana yang salah, berarti orang tersebut wajib hukumnya ketika mau sholat harus berwudu untuk menghilangkan hadas kecil. Dan yang ketiga adalah menggunakan air suci yang menyucikan. Jumlahnya ada berapa? Ada 7 yang kita sebutkan tadi ya. Yang keempat ada namanya mengetahui cara wudu yang benar. Selanjutnya kita akan belajar tentang namanya rukun wudu. Rukun wudu itu seperti yang kita tahu jumlahnya ada 4. Yang pertama niat. Tentunya niat daripada wudu itu adalah nawaitul wudu li rafi'il hadatil aswari fardhon lillahi ta'ala. Saya berniat wudu untuk mengangkat, untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Rukun yang kedua yaitu membasuh muka. Jadi setelah kita niat, kita dalam wudhu itu harus ada yang namanya membasuh
muka. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Ya. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Yang kelima, basuh kedua kaki sampai mata kaki, dan berwudu harus secara tertib. Selanjutnya, sunnah wudu. Setelah kita pelajari rukunnya, tentu kita mau tahu sunnahnya itu apa saja sih. Yang pertama, membaca basmalah sambil cuci tangan. Yang kedua, kumur-kumur. Yang ketiga, membersihkan lubang hidung. Yang keempat, mengusap seluruh kepala. Yang kelima, mengusap kedua telinga. Yang keenam, membasuh atau mengusap anggota badan 3 kali. Dan yang ketujuh, ada namanya mendahulukan anggota badan yang sebelah kanan. Itu adalah sunnah-sunnah daripada wudhu. Kita melakukan kumur-kumur 3 kali, kemudian kita melakukan mengusap kedua tangan dari sebelah kanan dan sebelah kiri, jumlahnya 3 kali. Sama ketika membasuh telinga juga harus dengan 3 kali. Itu termasuk daripada sunnahnya berwudu. Sunnah itu jika kita lakukan maka kita mendapatkan pahala, dan jika tidak kita lakukan kita tidak mendapatkan dosa. Nah, itu tadi adalah sunnah-sunnah wudu. Jadi kita bisa membedakan mana yang rukun dan mana yang sunnah. Seperti itu. Kalau rukun itu harus ada dan dilakukan, sedangkan sunnah tidak wajib dilakukan atau tidak harus dilakukan ketika kita melaksanakan wudu. Ya, jadi kita harus tahu itu beda rukunnya wudu yang tadi ada 6 dan sunnahnya wudu. Selanjutnya, setelah kita wudu, hal-hal apa saja sih yang bisa membatalkan wudu? Tentunya kan ketika kita mau sholat, ketika sudah suci, ada juga yang membatalkannya. Yang membatalkan wudu diantaranya adalah yang pertama, ada namanya buang angin atau kentut. Yang kedua, buang air kecil dan air besar. Yang ketiga, menyentuh dubur atau kubul dengan telapak tangan. Yang kelima, tidur berbaring, pingsan, mabuk, gila, atau yang lainnya. Dan yang selanjutnya yaitu bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Jadi bukan mahram itu ketika kita tidak ada hubungan apapun dengan orang lain yang beda jenis kelamin, dan orang tersebut bisa kita jadikan sahnya untuk menikah, untuk menjalin hubungan keluarga, itu bisa membatalkan wudu. Tepatnya buang angin atau buang air kecil itu yaitu keluarnya sesuatu dari lubang kemaluan atau lubang kotoran, itu ya, pipis itu juga termasuk bisa membatalkan wudu. Terus menyentuh kubul dan dubur itu kemaluan ataupun tempat keluarnya kotoran dengan telapak tangan tanpa aling-aling, tanpa penghalang atau menggunakan dengan jari, itu juga bisa membatalkan wudu. Gila itu juga tidur, habis wudu kok tidur, berarti wudunya batal. Dan yang selanjutnya, ini tata cara wudu. Yang pertama, membaca basmalah sambil membasuh telapak tangan seperti gambar. Yang kedua, kita kumur-kumur. Dan yang ketiga, memasukkan air ke hidung sambil kita membersihkannya, membasuh hidung kita. Yang keempat, kita membasuh muka disertai dengan niat kalau bisa, ya. Itu tata cara yang keempat. Yang kelima, membasuh kedua tangan kita sampai dengan siku. Yang keenam, kita mengusap sebagian kepala atau rambut. Ini ada yang mengatakan boleh beberapa helai saja, 3 helai itu juga termasuk mengusap sebagian kepala, atau seluruhnya juga diperbolehkan. Yang ketujuh yaitu membasuh kedua telinga kita, daun telinga dibersihkan, ini kanan kiri, itu yang ketujuh. Yang kedelapan ada namanya membasuh kedua kaki kita dan selah-selah jari kita, kaki kita sampai dengan kedua mata kaki.
Setelah itu selesai, kita berdoa setelah wudhu. Nah, itu tadi tata cara berwudhu. Dan yang selanjutnya, sebenarnya apa sih hikmah berwudhu? Hikmah berwudhu melaksanakan perintah Allah, meneladani Rasulullah, bisa menghapus dosa, meningkatkan derajat di hadapan Allah, menjaga kesehatan dan terhindar dari penyakit, dan bercahaya saat hari kiamat. Bahkan ada makalah yang betul bahwa air tetes daripada wudhu itu nanti bersaksi ketika nanti di hari penghakiman, bahwasanya orang ini telah bersuci, bahwasanya orang ini telah melaksanakan yang namanya wudhu, menghilangkan hadas kecil. Jadi itu tadi teman